Baik, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Mas Rian, Mas Andi Chandra. Ini apa namanya, mediator saya ya, yang menghubungkan saya ke MGMP Mojokerto. Sayang sekali mungkin Bu Rita belum bisa hadir, mungkin menyusul ya. Kemudian selamat siang juga kepada Bapak Ibu guru yang lain, Pak Roji, Mas Restu, Bu Yeni, Bu Nini, kemudian Mbak Winda, Mbak Enda, dan juga Mbak Eka, Sulis, dan yang satunya lagi Bu Mardiah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan puasa hari ini diberikan kelancaran ya. Saya mohon maaf karena siang-siang adakan workshop. Karena judul-judul Bapak Ibu yang sudah distorkan itu perlu ditindaklanjuti lagi. Jadi masih ada 2 kali workshop ya. Sebenarnya workshopnya ada 3 kali. Yang pertama itu dulu ya, awal itu saya ke Man Mojosari. Yang kedua itu ini ya, online. Dan yang ketiga nanti ya, nanti setelah Bapak Ibu penelitian dan mengumpulkan sumber atau setelah Bapak Ibu sudah menulis kerangka dari artikelnya ya. Jadi agenda hari ini adalah yang pertama itu mengoreksi lagi judul, tetapi tidak semuanya karena sudah ada yang oke kalau menurut saya, sudah ada yang siap lanjut, tapi juga masih ada yang melebar dan perlu diperbaiki lagi dan perlu difikskan lagi kira-kira mau nulis apa, terutama pada temporal dan spasial yang ada yang masih belum ada temporal dan ada yang masih terlalu luas ya, spasialnya. Oke, seperti itu. Itu pembuka dari saya sebelum kita melangsungkan workshop ini ya. Sebelum saya memberikan workshop, karena memang ini tidak ada MC dan lain-lain, kita santai saja gitu, Bapak Ibu. Saya berikan terlebih dahulu kepada ya mungkin Mas Rian atau Mas Andi ingin memberikan beberapa kata atau kalimat untuk menyemangati Bapak Ibu yang lain. Monggo dipersilakan sebelum kita mulai workshopnya. Ayo Mas. Pak Rian. Ya, oke. Terima kasih kesempatannya dari Pak Ronald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin juga perwakilan di sini saya lihat Bu Rita juga belum hadir, tadi Bu juga balas karena beliau masih ada ini izin untuk kegiatan putra atau putrinya yang di SMP Al Azhar yang di Kutoarjo. Jadi seperti itu. Alhamdulillah di acara yang kedua dari teman-teman UM dengan Bapak Ibu guru MGMP di sini kabupaten dan kota bisa hadir untuk mengikuti tahapan UMIT yang kedua. Harapan besar saya selaku pengurus dan teman-teman pengurus ini nanti ada kesinambungan, yaitu berupa nanti hasil tulisan dan buku, dan ke depan paling tidak ada kerjasama lagi. Jadi seperti itu dengan pihak UM khususnya. Karena kerjasama ini sangat membangun membangun sekali dari segi kita untuk berkreasi, untuk menulis. Dan memang ini tahapan juga yang sangat bagus untuk Bapak Ibu semua, karena kemarin juga mendapat mendapat motivasi atau acungan jempol lah
dari teman-teman MGMP Jawa Timur yang sudah bisa mengadakan kegiatan ini khususnya di MGMP Kabupaten Mojokerto. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak Andi di sini yang membantu saya pribadi dan teman-teman pengurus dan Pak Ronald untuk memfasilitasi. Kemudian banyak juga teman-teman dari kabupaten yang lain tanya bagaimana caranya dan sebagainya. Saya jawab ini alhamdulillah rezekinya dari MGMP kita gitu. Sebagai gambaran juga kemarin Gantian juga nanti Mas. Sampai kerjasama juga ya mungkin itu Pak Ronald untuk aktivitas akreditasi dari UNESA kemarin dari provinsi juga diajak kerjasama. Jadi kemarin teman-teman pengurus MGMP provinsi itu juga diajak kerjasama dengan pihak UNESA. Itu laporan dari saya. Kemudian di sini besar harapan saya nanti buku itu bisa dicetak dan dievaluasi bersama, mungkin dibantu untuk ngedit karena sekali lagi kita belum punya buku tematik khusus ya yang memang di situ untuk menunjang sejarah lokal untuk apa Mas? Untuk perkembangan dari kita mengajar. Dan alhamdulillah kemarin sebelum kita melakukan Zoom meeting ini, mungkin di sini saya lihat Pak Sofan belum hadir, kemarin juga saya undang. Jadi Pak Sofan selaku di sini Ketua MGMP yang sebelumnya, Pak Ronald kemarin juga saya beritahu, juga mengapresiasi kegiatan ini. Jadi kemarin 2 hari yang lalu saya ke Capdin Dinas, ketemu sama beliau, dan ada kebetulan juga dengan pengawas yang lain, mengapresiasi. Malahan juga tanya hasilnya gimana, masih belum dapat hasil Pak. Tapi juga yang positif kita di sini juga tahu terkait masalah sumber-sumber yang kemarin juga dengan tampilkan di PPT itu juga beliau minta dikirimi mana Mas sumber-sumber yang dari dosen kemarin kan linknya kan kita sementara ini kan jarang tahu juga Mas. Jadi itu kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Sofan. Beliaunya jadi sekarang menjadi pengawas dari cabang dinas provinsi di Jawa Timur khususnya di wilayah Mojokerto, sangat mengapresiasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian. Bagaimana Bapak Ibu sudah bisa kita mulai biar tidak lama-lama, sudah jam 1:30 ya. Saya janjinya jam 1 tadi. Saya tunggu tadi ada satu saja yang join itu. Ibu Yeni kalau nggak salah. 1 orang ya. Jadi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan tidak mengendorkan semangat Bapak Ibu semuanya ya untuk menulis artikel ya nantinya ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan share screen terkait judul. Agenda kita yang workshop kedua ini adalah 2 hal. Yang pertama itu adalah kita memfikskan judul, dan yang kedua kita belajar membuat pendahuluan sampai metode, gitu ya. Nah, untuk judul, karena ada judul baru yang masuk ya, jadi belum sempat saya koreksi ya. Untuk judul ini bagi yang tidak ikut ya, bagi yang tidak ikut hari ini, tenang saja, ini ada rekamannya Bapak Ibu. Nanti akan saya kirimkan ke Mas Rian atau mungkin Enda atau mungkin Andi ya, untuk disebarkan ke grup MGMP ya. Jadi yang tidak bisa, yang sudah store judul tapi tidak bisa ikut siang ini, bisa menonton di rekaman saja. Nah ini berarti kita mulai dari yang pertama dulu, punyanya Mas Rian ini. Nggak jadi ini Mas. Dengan yang jadi Mas, jadi cuma nanti barusan saya WA itu lengkap judulnya kan, kemarin saya hanya ngelis intinya biar nggak panjang-panjang di WA. Itu lengkapnya saya WA kan jenengan. Coba dicek. Berarti yang ini Mas ya? Yang ini Mas ya? Ya. Nah, itu ada 3 rencana. Mungkin itu sambil ngedit punya yang lalu saja karena saya nggak jadi ke ini Mas, ke mana? Kamu Majapahit karena juga ada kerepotan ngurusi ekstra pramuka di sekolah. Bantara Mas, waktunya Bantara.
Iya, Mas. Belajar tali temali kira bahaya ini. Ya. Coba itu diamati, Mas. Mungkin ada Oke, masukan. Kemudian tadi ada titipan dari Bu Elok satu tadi atas ini. nama Bu Elok. Nah, Ya ya ya, mungkin belok ya. mana yang harus perbaiki dari segi judul saja, Mas. Mungkin Oke. itu. Mungkin saran Berarti dari Mas jenengan. Rian nggak jadi yang ini ya. Ya, sip. Saya tandai dulu Mas ya. Tak tandai dulu ya. Oke, merah. Ya, oke, siap. Jadi Mas Rian ada 3 judul ini. Eh, nah, nomor 2 ini menarik. Nomor 1 juga menarik. Lokalisasi Pemkab Mojokerto terhadap eksistensi Majapahit dan Islam di era milenial. Ini bagus temanya, menarik. Namun era milenialnya ini dikasih tahun Di saja, Mas. tahun. Biar fokus. Atau Ya, ya. yang kedua, Mas, perkembangan makam Troloyo sebagai objek wisata religi, ya, objek wisata religi dari tahun 2002 sampai 2020. Nah, ini malah sudah jadi, tinggal gas saja. Ya, Maksudnya sudah jelas kalau menurut saya ini. Ya. Jadi yang dilihat itu satu situs, ya, situs sejarah makam, ya, situs sejarah Islam, situs Islam, ya. Tapi di periode Majapahit, periode kerajaan Hindu, ya. Tetapi yang dilihat itu perkembangan situs tersebut sebagai wisata religi. Iya. Jadi biar nggak terlalu jauh nulis sejarah enggak, secara terlalu klasik enggak. gitu. Lah ya. Iya. Menurutku iki masuk bisa. Daripada yang ketiga. Yang ketiga, peran Sungai Brantas dan pelabuhan kuno Majapahit dalam menciptakan masyarakat multikultural. Nah, ini yang tidak jelas. Yang berperan itu Sungai Brantas atau pelabuhan kuno Majapahit, gitu ya. Terus dalam menciptakan masyarakat multikultural. Nah, ini nanti kenapa tidak jelas? Karena nanti ngukur, sampean Mas. Mengukur dengan perspektif sosiologi, ya, diukur kayak angket dan lain sebagainya. Mending kalau enggak yang 1 ya 2. Nah, berarti 3 didelet saja, Mas. 3 didelet. Ya. Kalau Oke. Kalau enggak 1 ya 2. Jenengan lebih prefer kemana? Kalau aku sih lebih prefer ke yang kedua. Iya, yang kedua saja, Mas. Ceto. Iya. Kedua aja, Mas, ya. Misalkan ya, 1 atau 2. Siap. Kalau misalkan nanti tulisan yang judul pertama itu selesai, ya, tulis 2 juga nggak apa-apa, Mas, dalam 1 buku. Siap. Oke, ya, Mas. Oke, fix ya, Mas Rian, ya. Oke, makasih, Mas. Oke. Terus selanjutnya Pak Sahlan. Nah, mudah-mudahan orangnya datang ini, Pak. Datang apa enggak ya, Pak Sahlan? Pak Sahlan datang apa enggak ya? Pak Sahlan enggak datang ya? Enggak ada. Ya, enggak ada, Mas. Lewati, Mas. Oke. Pak Sahlan enggak datang, tapi di sini sudah saya sarankan, ya. Karena nulis sejarah Desa Awang-Awang dan sejarah Man Mojokerto, ini nggak bisa dijadikan dua variabel, ya. Langsung saja sejarah kawasan Awang-Awang. Nanti di dalam sejarah kawasan Awang-Awang itu dijelaskan juga sejarah desanya dan perkembangan bagaimana sekolah-sekolah seperti Man, kemudian sekolah Raden Patah atau Raden apa itu, ya, di depannya itu muncul, gitu. Bisa kayak gitu, ya. Di sini sudah saya kasih komentar, gitu, ya. Yang ketiga, Bu Nini. Bu Nini ini aktivitas ritual masyarakat di candi. Ini ya oke, sudah jelas dari dulu itu, ya. Hadir nggak Bu Nini ini? Bu Nini hadir nggak? Nggak hadir, ya? Hadir, Mas? Hadir, ya? Ya, kalau hadir, ya, kalau menurut saya ini sudah jelas, ya, langsung saja riset, ya. Karena di Man dulu kayaknya sudah pernah konsultasi ini dan menarik, ya, kalau nulis aktivitas ritual masyarakat. Bukan hanya sejarah candinya, tapi bagaimana aktivitas ritual masyarakatnya. Mbak Eka,
Nah, ini Mbak Eka mana Mbak Eka? Kak? Halo? Mbak Eka? Wah. Iya. Wah, halo. Kak. Halo, halo. Ya, Iya. ini judulmu sudah oke menurutku dan sangat spesifik. Cuman lebih ditekankan saja peran Sumadi, dia ini militer atau sipil gitu. Ditekankan seperti itu. Oh iya, iya. Ya, Ya, kalau militer. misalnya Cak Sumadi ini orang sipil ya sangar gitu ya. Kalau misalnya Pak Sumadi ini militer, mungkin bisa dijelaskan apa pangkatnya, mayor atau jenderal, tusuk jenderal kayak. Ya, ya, oke. Gitu ya. Yang lain Ya. sudah oke. Eka ini ya. Ya, Kemudian terima kasih. kemudian Mas Ari. Ari ini siapa ya? Ari Wahyu. Astaga, Ari kancane Dewi itu nanti. Iya. Itu oke. Menurut saya sudah oke nih. Hadir apa enggak Ari hari ini, Di? Paling puasa Ramadan paling. Pondok Ramadan. Wah, jadi ustadz saya ini Ari. Jok ngawer ngono. Wah. Aku tak dadi romo ae wis. Wis mirip iki romo. Oke, untuk punya Mas Ari ini sudah oke menurut saya, wis tinggal gas. Cuman ini menjadi tidak oke ketika nanti pembahasannya itu sangat politik sekali. Misalnya struktur pemerintahannya saja. R.A. Basuni ini menjabat tahun berapa, kemudian biografinya seperti apa, perkembangannya seperti apa, itu sangat umum. Nah, akan lebih ngeri, akan lebih bagus jika dibahas juga peristiwa-peristiwa unik sejak tahun 65. Misalnya R.A. Basuni ini numpas PKI di Mojokerto, wah sangat itu ya. Kalau ada seperti itu, atau mungkin dia terobosannya apa yang terbaru, ya itu untuk Mas Ari. Sudah oke, langsung gas. Nah, Ahmad Bima Firmansyah ini sinten Mas ya? Ahmad Bima Firmansyah. Andi? Dari Man Kota kalau nggak salah. Man Kota ya? Waduh. Ya betul. Man Kota. Ya nanti tolong di ini ya. Man Suko. Oh iya, Man Suko. Tonggomu kalau ndak, wah. Mas, iya. Oke, ini yang apa namanya? Ahmad Bima Firmansyah ini ya, Pak Ahmad. Sejarah dusun Manuan, Desa Balongmasin, Pungging, Kabupaten Mojokerto. Ini sudah bagus. Tinggal temporalnya saja. Nah, lebih bagus lagi jika nanti dikasih bapak judul ya, atau judul utama, main title ya. Misalnya dusun ini penghasil apa, atau mungkin yang unik di dusun ini apa. Misalnya kayak cor ini ya, cor Kuningan. Nah, cor Kuningan di Desa Bejijong. Mungkin di Balongmasin ini ada, Balongmasin ini terkenal apanya ya? Gila tempel itu sih ya. Andi bisa ngerti. Balongmasin ini terkenal apa, Di? Balongmasin itu kalau dikasih dengan pertanian dan peternakan. Itu kan ya. Misalnya, tapi tidak tahu lagi Pak Bimanya diambil yang mana. Saya kan juga bukan orang situ, cuma dekat dengan pertaniannya sama peternakannya. Oh iya. Terus di dalam sungai besar. Aku lihatnya sih gitu. Ya. Kan aku ngertiku juga itu tempel itu. Soalnya dulu tempel itu waktu punya teman di daerah Balongmasin. Kalau misalnya gini ya, ini untuk Mas Ahmad Bima ya. Misalnya judulnya itu peternakan manuk, .2 sejarah dusun namanya Manuan gitu ya, karena ada peternakan manuknya gitu ya, sejarah dusun Manuan di Kecamatan Pungging gitu ya. Hari apa menjadi peternakan manuk gitu kan, atau mungkin dari pertanian hingga peternakan burung misalnya. Nah, sejarah dusun. Nah, itu
bisa tapi sudah bagus, tinggal temporalnya saja ya. Terus Winda Dam Candi Limo Desa Dinoyo dan dampak ekologinya wis oke wis, tinggal budal tok iki Win. Ya Win ya. Ini Winda ada kan ya? Di sini. Hadir kan Winda? Oke, siap. Oke, wis. Tahun 2000-an. Nah, ini tahun 2000-an ini saya sarankan sumber-sumbernya koran-koran itu banyak, Win. Itu apa? Koran Misalnya online. koran-koran ya, koran online di tahun 2000-an untuk itu carinya di mana ya, Mas? Apa? Banyak ya, kira-kira di tahun 2000-an. Koran. Berita-berita tentang ya kayak ini loh, nyari ke tempo.co, merdeka.com atau mungkin Jawa Post, tribunnews.com itu boleh sah itu untuk sumber ya, itu sah untuk sumber, makanya masih relatif mudah ya. Itu ya Win ya. Oke, langsung wis. Oke, siap. Oke, terus Enda ya, ini persepsi masyarakat terhadap kesenian lutut di Mojokerto iki wis langsung budal wis. Langsung gas iki Enda. Rencanamu itu berapa iki Enda? Berapa kelompok ludruk yang akan dijadikan subjek? Sebenarnya kan gini ya. Intinya yang dicari itu kan peralihan dari orang yang dulunya suka lihat ludruk, lihat secara langsung, terus berubah di era sekarang. Era saiki kan wis akeh sing main digital ya. Jadi ibaratnya ngono seni pertunjukan ludruk kan akhirnya wis tersisihkan. Ya. Lah iki piye? Ya bisa itu. Itu sejarah apa yo? Sejarah antropologi sejarah itu. Bisa. Ya makanya ditentukan saja orang nonton ludruk itu ludruk apa yang ada di Mojokerto atau semua ludruk di Indonesia. Cuman yang diteliti ini persepsi masyarakat Mojokerto saja gitu ya. Sampling gitu. Bisa ya? Tapi sing diambil tetap per kecamatan apa piye? Paling tidak per kecamatan. Sampling ini. Soalnya antropologi. Ya. Oke ya. Misalnya satu kecamatan berapa orang? Loh, terserah kamu. Terserah ya? Terserah kamu. Jadi ya jangan banyak-banyak. Ya 3 orang atau 4 orang gitu aja. Jangan banyak-banyak. Nanti soalnya artikelnya ini cuma 15 halaman. Jadi kalau kebanyakan informan, wah iso dadi skripsi dhewe, tesis itu. Oh ya. S2 ya. Gitu aja ya. Oke, langsung dah. Lanjut. Ya. Terus selanjutnya Sinta sama Eko Fajar. Bu Sinta sama Pak Eko Fajar ya. Kerajinan cor Kuningan sebagai mata pencarian penduduk di Kecamatan Trawulan. Iki wis langsung wis. Jarang yang nulis kerajinan cor ini. Langsung gas. Nur Aini. Bu Nur Aini hadir Kak? Bu Nur Aini. Ada. Tadi ada kok. Halo, Bu Nur Aini? Atau mungkin Mbak Sinta dan Pak Eko Fajar ya, tadi sudah, kalau hadir ya silakan dilanjutkan saja digas. Untuk Bu Nur Aini ini sudah bagus, cuman kurang temporal. Hadir. Baru nyambung. Mana, Bu? Oh iya. Iya, sebentar. Dari SMA mana, Bu? SMA Suko, Pak. Oh, temannya Enda. Oke. Ya. Bu Nur ini kalau menurut saya sudah oke ya. Cuman ya waktunya. Ya, waktunya yang perlu ditekankan gitu ya. Jadi pabrik gula Gempol Kerep itu tutupnya tahun berapa? Biasanya kan tutup itu kan masih buka. Oh, masih buka ya? Iya, kalau Gempol Kerep masih buka. Kalau di Sidoarjo itu sudah banyak yang tutup tahun 2000-an gitu. Banyak yang
sudah ganti jadi pabrik apa gitu. Kalau di Mojokerto mudah-mudahan masih bisa mengorek informasi ini ya. Jadi temporalnya kira-kira tahun berapa, Bu? Itu bingung aku. Lah, Kan pabrik gula Gembelker kan sampai sekarang yang maksudnya kan dulu kan di Mojokerto ada 11 toh. Nah, terus yang dari masih ada sampai detik ini kan hanya Gembelker aja gitu lah. Saya juga ya apa ya bingung ya. Enak tahun biru terakhir. Oh intinya tahun sekarang ya masih ada pabriknya gitu. tahun sekarang Kebetulan kan dekat rumah saya kan di Gedek gitu. Nggih. Nah, ini kira-kira apa namanya di periode Saya pengennya tuh periode kolonial aja sebenarnya. kolonial gitu. Kolonial sampai masa Jepang kan pas waktu masa Jepang itu kan ada kayak apa perubahan kan. Gitu. Gini aja, Bu. Kalau periode kolonial ini dibangunnya tahun berapa pabrik ini? 18 piro iki. 18. Saya Pak, mau piro, Bang? Nggih. Berarti 1800. Niki kula ketik niki 1850. Saged dilihat, Bu nggih. Bisa dilihat saya ngetik. 1850. Jadi tak pasang surut sampai 1942 aja gitu aja ya. Swiker Fabrik Mojokerto. Titik 2 pabrik gula sejarah saja ya. Sejarah ya. Iya. Ya. Ini sudah ada yang nulis apa belum, Bu, kira-kira, Bu? Enggak tahu, Pak. Belum tahu nggih, nanti dicari. Tahu kan cuma kalau yang di Mojokerto itu yang dekat sini juga ada, tapi sudah tutup kan yang pabrik gula Sentanan Lor itu loh, yang di kota itu. Sekarang kan sudah tidak ada jejaknya, tinggal perumahan-perumahan yang bergaya Belanda itu aja. Cuma kalau yang saya lihat di peta kolonial tahun 1840 itu kan ada petanya Swiker Fabrik Sentanan Lor itu. Cuma kan detik ini kan nggak tahu letaknya di mana. Saya bingung mau ambil yang mana. Cuma kalau ambil Sentanan Lor sumbernya yang kurang. Ya nggak apa-apa. Ini aja ya. Nanti mainnya di penelitian terdahulu saja. Nanti saya jelaskan penelitian terdahulu biar nggak plagiasi, nggih. Oke, sudah Bu Nur Aini. Terus Uswanus, sejarah penjual emas di Jalan Mojopahit, Kota Mojokerto. Wah, ini oke. Cuman kalau bisa Uswanus hadir nggak? Pak Uswanus, Bapak apa? Anu ya, Ibu ya? Cewek kayaknya. Cewek gitu. Cowok. Cowok. SMA Puri, teman saya SMA Puri, Mas. Adik tingkatku. Ini adik tingkat saya, Pak. Kemarin yang ngeliput waktu kita di MAN kemarin yang masukkan IG-nya MGMB depan sendiri. Bahkan saya sih videonya. Ini sudah oke. Jadi kalau untuk Mas Uswanus ya sudah oke. Kalau misalnya kepingin lebih oke, ya temporalnya ditambahkan dan juga penjual emas ini menurut orang Mojokerto. Orang kota Mojokerto, penjual emas di sepanjang jalan itu biasanya disebut apa? Sebutan lokalnya, gitu ya. Kalau misalnya orang dagang sapi disebut belante, gitu kan. Terus orang nagih utang disebut Bang Tetel, gitu ya. Nah itu lebih menarik kalau dipaparkan di dalam judul. Sangar itu ya. Ya ini untuk Mas Yusuf. Oke lah ya untuk temporal. Temporalnya belum ya, terus ditambahkan. Ya. Terus Bu Yeni, nah ini Bu Yeni, hadir nggak orangnya, Bu Yeni? Ini temanya sebenarnya menarik. Hadir ya, Bu Yeni? Hadir. Selamat siang, Bu Yeni. Siang. Temanya menarik Bu ini Bu, dan baru ya. Cuman harus mencari bukti-bukti arkeologisnya loh Bu. Oh iya ada. Di sekitar alun-alun itu kan ada beberapa peninggalan gedung-gedung lama kuno peninggalan masa Belanda. Seperti gedung. Berarti ini kan, bukan masa praaksara Bu. Tapi masa kolonial. Ini kan
pendahuluannya itu berawal dari kebudayaan hasil penelitian dari Brandes, ada 10 unsur kebudayaan asli Indonesia. Nah, dari situ kemudian masa pemerintahan Belanda masih dipakai gitu. Gimana terus dihubungkannya? Oh gitu. Iya. Berarti ini kalau bukti-bukti arkeologisnya itu jenengan pakai apa saja sih, Bu? Soalnya ini masa praaksara ya. Ya, pakai itu apa? Gedung-gedung kantor itu. Ini kan Macapat di sekeliling alun-alun itu terdapat 4 bangunan penting seperti masjid, kemudian ada kantor bupati, ada pasar, ada penjara. Nah, itu yang saya pakai sebagai bukti arkeologisnya. Bisa, Mas ya? Bisa. Terus ini, Bu, pengaruhnya pada kehidupan agama politik ini nggak terlalu luas. Apa nggak mending sejarah sistem Macapat atau mungkin perkembangan sistem Macapat di sekitar alun-alun Kabupaten Mojokerto gitu. Tahun sekian sampai sekian. Ya wis ya manut Mas. Ya. Kalau menurut saya gini, itu Iya. Ngeten nggih? Nggih. Macapat. Sistem Macapat. Di sekitar alun-alun kabupaten ini, itu kabupaten, Bu? Alun-alun kabupaten gitu. Kabupaten Mojokerto. Kota Pak, kabupaten ya itu ya. Letaknya di kota itu. Lah iya. Letaknya di kota. Saya juga nggak tahu. Nanti di ini aja, Bu, ya, dilihat lagi. Oh iya. Wah, sistem Macapat di sekitar alun-alun Kabupaten Mojokerto. Tahun berapa, Bu, yang jenengan teliti kira-kira? Masa penjajahan Belanda. Ini alun-alunnya kan mulai dibangun tahun 1903. Nah, itu saja, Bu. Di awal itu saja, Bu. 1903. Sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Pengaruhnya sampai sekarang gitu. Enggak. Jangan sampai sekarang. Luas. Ya. Sampai jenengan cari momentum ya. Jenengan cari momentum khusus. Momentum khusus. Maksudnya momentumnya ini yang kira-kira Macapatnya ini sistem Macapat yang di sekitar alun-alun ini dipugar atau mungkin dihancurkan atau mungkin lebih diperbagus lagi kayak gitu. Nah, itu boleh. Oh iya. Tapi saya nggak ngerti momentumnya itu kapan, tahunnya kapan. Jenengan yang ngerti biasanya. Jadi sekitar itu perbaikan pembugaran alun-alun yang lebih baik itu. Nah, perpindahan para pedagang yang sebelumnya ke alun-alun pindah ke benteng itu ya. Bisa ya? Boleh Bu. 2000-an Ibu ya? Ya, sekitar 2000-an. Nah, itu nanti ini Bu ya, dicari lagi ya Bu ya. Oh ya. Oke, sampun. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Mas Armen. Wah, Mas Armen ini ini jarang. Penelitiannya Mas Armen ini jarang. Ya. Desa yang hilang ya. Jadi judulnya mesti ini Mas. Mas Armen ada nggak di sini? Ada nggak Mas Armen? Ada. Oh, halo Mas. Halo. Wah, ini mantap ya. Judulnya kebalik ini ya. Judulnya Mas Armen. Langsung saja ini, misalnya desa atau sebuah desa yang hilang. Nah, Mas Armen ini bagus, ada main title-nya, ada anak judulnya juga ya. Sebuah desa yang hilang. Sepenggal sejarah desa sendi. Nah, ini baru. Tak betulkan sini Mas ya. Sepenggal sejarah desa sendi masa agresi militer. Nah, ini Mas, kebalik saja sih. Ya, ini sudah jelas, temporalnya sudah jelas, masa agresi militer.
tinggal diperjelas nanti agresi militer yang 1 atau 2 gitu ya. Terus spasial 1 ya? Iya. 1. Terus spasialnya juga sudah oke, wis langsung gas Mas. Aku ya kepingin iki arepe penelitian runu kon ya Mas. Oh. Mas, gua sing nang sendi lho Mas. Oh iya Mas. Yes. Masalahnya kan oke. Iso join apa? Tak WA lah nek aku pengen rono. Siap. Oke, ada lagi Mas Armen yang kepingin ditanyakan mungkin? Enggak Mas, sudah ya. Wis langsung gas. Ya. Oke, Mas Armen sudah, terus Mas Fatkur Roji. Hadir nggak Mas Fatkur Roji? Pak Fatkur Roji. Takut salah sebut saya. Pak Roji, halo? Oke, ya. Kalau apa namanya, dari saya ini sudah bagus ya, tinggal temporalnya saja ya. Eksistensi ragam khas batik Mojokerto sebagai kearifan lokal guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah ini sudah bagus ya. Tinggal ininya saja, temporalnya saja, gitu. Mas Fatkur Roji ini tolong ditambahkan. Terus Sugiani, bapak atau ibu ini ya? Sugiani. Ya, bapak atau ibu Sugiani ini akulturasi di balik parade lintas. Ibu ya? Ibu. Dari ketua MGMP Kota Mojokerto, Bu Sugiani beliau. Oke. Mohon maaf ya. Ibu Sugiani, akulturasi di balik parade lintas budaya kenduri 5.000 wilayah di Kota Mojokerto. Ini bagus temanya ya. Tema tentang apa namanya, budaya atau akulturasi. Nah, di sini saya berikan catatan lebih baik ya dijelaskan itu tentang perkembangan akulturasi itu dari waktu ke waktu. Jadi kenduri itu bentuk akulturasinya dari tahun berapa, tahun sekian sampai tahun sekian itu seperti apa? Ada nggak yang berubah? Gitu. Biasanya kenduri kan perubahannya kan ya macam-macam ya. Kalau di desa saya itu kenduri tahun ini ya semakin sedikit orangnya, nggak kayak zaman saya kecil dulu. Terus akulturasi budaya juga seperti itu. Apa namanya? Sekarang lebih canggih dengan teknologi yang sudah ada. Dulu kenduri nggak pernah pakai kirap-kirapan, nggak pernah pakai sound, pakai apa namanya kostum. Nah, sekarang pakai seperti itu. Nah ini akan lebih baik dijelaskan perubahan atau mungkin kontinuitas akulturasi budaya. Itu ya. Untuk Bu Sugiani, kemudian untuk Bu Rita ini sudah saya kasih saran di sini. Ini kesenian bantengan ini ya apa namanya terlalu luas. Jadi paling tidak nanti dijelaskan kesenian bantengan di Kecamatan Pacet misalnya tahun sekian sampai tahun sekian. Itu akan lebih bagus ya. Untuk Bu Rita seperti itu. Mas Andi, desentralisasi kebijakan politik ini masih belum jelas nanti ya. Khmente atau mungkin kalau 1918 ya Khmente Mas. Atau Afdeling, terserah nanti. Afdeling itu kabupaten ya. Terserah nanti nggak ngerti ya Mas Andi, nanti silakan dipilih sendiri ya. Terus untuk Bu Elo, politik Islam Kiai Haji Nawawi dalam menumbuhkan semangat nasionalisme pada jiwa pemuda sebagai model perjuangan bangsa tahun 2846. Ini Bu Elo ini bagus ya, mengangkat tokoh lokal ya. Apa namanya? Ada nggak Bu Elo di sini? Ketulisannya bagus. Tidak ada Mas, belum Mas. Tidak ada belum. Belok nggak ada ya. Ini bagus apa namanya temanya. Cuman judulnya ini apa kurang menjual ya untuk Bu Elok ini.
terlalu pendidikan. Sementara book chapter kita itu nanti memakai book chapter yang sejarah ini ya, tematik populer. Jadi kalau boleh saya sarankan, saya ubah sedikit ya Bu Elok ya, politik Islam Kiai Haji Nawawi ya, dalam menumbuhkan semangat nasionalisme bangsa. Gini saja, jangan terlalu panjang. Tahunnya dihapus, koma, kan suara. Ya, ini saja. Atau mungkin semangat nasionalisme pemuda Mojokerto. Pemuda Mojokerto atau bangsa wis. Nanti bisa dipilih salah satu, nggih. Saran untuk Bu Elok biar lebih menjual, nggih. Oke. Sudah selesai semua judulnya. Judul Bapak Ibu. Oh, nggih. Ada apa ya? Ada yang ditanyakan? Ada Pak Sahlan di sini ya. Pak Sahlan, gimana kabarnya, Pak? Ya, Pak. Baru bisa, Pak. Oh, nggih. Nggih, Pak. Ini judulnya panjenengan tadi saya komentari gini, Pak. Iya. Ini kan ada dua yang ditulis, sejarah Desa Awang-Awang dan sejarah Eman. Kalau menurut saya dijadikan satu saja, Pak. Jadi dijadikan satu sejarah kawasan Awang-Awang. Kawasan. Nggih, kawasan Awang-Awang Mojosari. Gitu, nggih. Koma Mojokerto. Tahun 19 berapa ini? 80 nggih. 80 nggih. 2000, jangan 2021, Pak. Ini harus dicari tahun 2000 ini momentum khusus ya. Oh iya, iya. Kira-kira ya ketika mungkin momentumnya ketika dibangun apa gitu di daerah Awang-Awang kayak gitu. Atau mungkin ada momentum khusus atau mungkin ada satu pembangunan desa, pembangunan dusun kafe, apa itu istilahnya, di dusun Meduren itu ada semacam tempat wisata desa gitu. Sama boleh. Mau dibangun wisata desa itu. Boleh itu, Pak. Itu tahun berapa, Pak? 2000. Yang 2000-nya. Ya. 2000 ya, awal. Tahun 2000 ini, tahun 2000 yang kemarin. Ya. 2020. Ya, 2000 awal. 2020, Pak. Iya. Ya itu aja. Ya, itu yang dibangun 2020, yang itu aja, Pak. Di temporalnya itu saja. Jadi di momentum khusus ketika ada sampai satu dusun dijadikan desa wisata gitu kan ya. Nah, itu aja. Oke. Sudah oke, Pak. Gini aja, pendek aja judulnya, Pak. Iya. Sejarah kawasan Awang-Awang Mojosari Mojokerto. Oh gitu. Oke. Oke, nanti gitu di dalamnya. Ya, terima kasih. Di dalamnya yang dituliskan mulai dari sejarah desanya, nanti juga dituliskan sejarah lembaga-lembaga yang muncul seperti SMA, MAN kayak gitu-gitu, SMK, kemudian sampai munculnya dusun wisata itu atau desa wisata. Itu akan lebih menarik. Iya. Oke? Ya, terima kasih sudah semua. Nah, karena sudah 1 jam, mudah-mudahan Bapak Ibu paketannya masih ada. Nah, ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih belum ngantuk juga ya, ini tinggal berapa orang yang masih join ini ya. Belum ya. Nah, ini Pak Ibu nggih, yang kita workshopkan pada siang sampai sore hari ini adalah
Tadi sudah, yaitu membuat judul. Judulnya tadi sudah kita fixkan semua, kita perbaiki semua bersama-sama tadi. Ya, yang jelas judulnya Bapak Ibu tadi sudah unik dan menarik semua. Tidak ada yang kaleng-kaleng judulnya ya, dan sudah menjual ya. Kemudian ada beberapa yang ada judul utamanya dan anak judul. Ada yang langsung sama. Tadi apa namanya? Yang bagus tadi punyanya Mas Armen itu ada sangar ya, ada judul utamanya dan ada anak judul. Saya tidak berharap begitu semua Bapak Ibu. Tapi yang penting sudah jelas lah, temporalnya jelas, spasial jelas, dan peristiwanya juga sudah jelas, gitu ya. Nah, ini untuk judul. Nah, sekarang kita belajar membuat pendahuluan, Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan sudah kelihatan ya ini ya di monitor Bapak Ibu semuanya ya. Ya, sudah. Oke. Untuk pendahuluan, hal pertama yang perlu ditulis itu, nah ini bila perlu. Nah, bila perlu ini sunnah hukumnya ya, diberi kutipan. Misalnya tulisan saya ini Bapak Ibu, sudah ganti apa belum ini? Saya ganti ke tulisan saya. Sudah Mas. Sudah nggih? Ya, oke. Sudah. Ini tulisan saya ini judulnya Pokok Ngudut Kretek ya. Kebiasaan ngudut dan munculnya pabrik kretek di Kediri, Jawa Timur tahun 1970-an. Ya. Ini sejarah industri rokok kretek ya. Jadi di pendahuluannya saya berikan kutipan seperti ini ya, bahasa Inggris. Jadi kutipan bahwasanya orang di tahun-tahun 60-an, ini kan novelnya Mokhtar Lubis tahun 60-an ya. Tahun 60-an ini ternyata rokok kretek itu tidak hanya digemari oleh Bung Karno dan kawan-kawan ya, pejabat-pejabat, tetapi juga oleh tukang sampah seperti Saimun dan Utam ya, kayak gitu. Jadi dia dan Itam, Saimun dan Itam, dia walaupun bekerja di sampah yang baunya sangat bau dan juga sangat menjijikkan, dia itu bisa fresh ya, dia bisa seger badannya ketika rokokan kretek gitu ya. Seperti Pak Andi ya, rokokan kretek. Rokok juara. Rokok juara. Kalau saya Surya saja lah, nggak kuat kalau rokoknya Mas Andi. Nah itu seperti itu Bapak Ibu, diberi kutipan. Boleh kutipan terus dijelaskan. Nah, boleh juga langsung tidak diberi kutipan. Ya. Kalau misalnya tadi ada yang nulis sejarah desa, ya desa tadi kan Mas Armen sama Pak Sahlan nulis sejarah desa, ya sejarah desa. Misalnya diberi kutipan nemu koran Jawa Pos, atau mungkin Pak Sahlan nemu koran Jawa Pos, atau mungkin Mas Armen nemu koran ini ya, koran Surabaya Pos ya di tahun-tahun itu masa agresi ya. Dia menemukan koran yang judulnya Desa Sendi Hancur Lebur gitu. Judulnya seperti itu. Nah, itu ditulis saja di pendahuluan, di kutipan. Desa Sendi Hancur Lebur. Nah, langsung dibahas bawahnya. Terus misalnya Pak Sahlan nemu misalnya awang-awang dibangun apa gitu kan, dibangun tempat wisata gitu ya, dari koran Jawa Pos atau mungkin koran Radar Mojokerto. Nah, ini nggak apa-apa, dibuat kutipan saja. Langsung setelah dibuat kutipan ditulis langsung di sini di paragraf pertama. Kutipan tersebut berbicara tentang tentang apa. Jadi di pendahuluan ini isinya itu sebenarnya permasalahan terkini atau kondisi terkini terkait penelitian Bapak Ibu atau terkait tulisan Bapak Ibu. Yang nulis pabrik gula tadi ya ditulis aja permasalahan terkini atau kondisi terkini. Oh, pabrik gula ini mau hancur, kondisi terkini. Oleh karena itu kita perlu melihat sejarahnya di masa lalu. Nah, seperti itu. Terus kemudian
misalnya dam, nah, si Winda nulis dam. Masalah terkini itu apa? Kondisi terkini. Sekarang kok banjir, misalnya dia nemu koran banjir di Gondang tahun sekian. Oh ternyata permasalahannya gara-gara dam di mana tadi itu ya, di tempat penelitiannya Winda dam di Gondang yang jebol dan lain-lain. Nah itu yang bagus, pendahuluan yang bagus. Jadi satu paragraf pertama itu tentang kondisi terkini atau permasalahan terkini. Ya, satu atau dua paragraf. Yang kedua, Bapak Ibu, yang ketiga, Bapak Ibu, adalah tujuan penulisan. Nah, tujuan penulisan. Di sini saya menuliskan bahwasanya tujuan tulisan ini berusaha untuk menelaah apa. Gitu. Ini tulisan saya, ini contoh saja. Tulisan ini bertujuan untuk, atau tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan sejarah. Oke? Ya, Mas Andi. Itu screen-nya kok ada di kami, tampilannya kok nggak kelihatan ya? Screen-nya, tampilan screen-nya. Nggak kelihatan? Share screen. Kelihatan? Buram. Ya coba. Kelihatan kok. Kelihatan. Awakmu gawe HP paling di. Makanya ora ketok. Wah, tangi turu jian malah. Iya. Baru bangun tidur ya Mas Andi. Ini kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Sudah. Ada kelihatan. Kelihatan. Ada berita. Selamat siang berita. Selamat siang menjelang sore. Ada berita ternyata. Ya, apa namanya? Kita lanjutkan ya. Jadi yang bagian ketiga itu adalah menjelaskan tujuan. Tulisan ini bertujuan untuk, atau tulisan ini berusaha untuk apa, gitu ya? Menjelaskan apa? Satu paragraf saja, jangan banyak-banyak, ya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan atau mengetahui perspektif masyarakat Mojokerto terkait kesenian ludruk. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu dijabarkan dalam satu paragraf. Nah, itu ya. Kemudian ini saya ganti ke yang tulisan merah ini, kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Oke, Bapak Ibu, aman nggih? Aman. Oke. Jadi itu yang tujuan penulisan. Terus yang selanjutnya, yang bagian keempat itu fokus. Fokus tempat, ya, fokus tempat dan peristiwa. Mohon maaf ini belum sebentar. Fokus tempat dan tema spasial. Ini tempat itu kan spasial ya, dan waktu. Oke, fokus tempat dan waktu. Nah, maksudnya apa? Fokus tempat dan waktu. Jadi setelah menjelaskan tujuan penulisan tadi, jelaskan selanjutnya fokus tempat. Jadi tulisan ini atau penelitian ini memfokuskan atau hanya fokus di tempat apa gitu ya, di tempat mana gitu loh. Ya, seperti ini tulisan saya ini Bapak Ibu. Ini tulisan saya terbaru ya. Ini sudah saya share ke Mas Rian, ke Enda, ke Andi juga, nanti mudah-mudahan sudah di-share di grup ya. Nah, jadi kalau melihat ini setelah tujuan itu fokus tempat, Bapak Ibu. Ya. Loh, kok ini? Fokus tempat berarti yang dijelaskan satu paragraf saja. Tulisan ini memfokuskan pada wilayah Kabupaten Kediri. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya tulisan ini memfokuskan pada wilayah Kabupaten Mojokerto atau yang desa. Misalnya si Mas Armen, tulisan ini memfokuskan pada satu desa kecil di Pacet bagian mana itu? Pacet bagian barat mungkin ya, yaitu di desa Sendi. Misalnya seperti itu.
seperti Pak Sahlan tadi juga, tulisan ini memfokuskan pada desa Awang-Awang saja, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Nah, langsung setelah itu, setelah fokus tempatnya, fokus waktunya juga. Setelah menjelaskan tulisan ini berada di desa ini, atau fokus di desa ini, atau fokus di kabupaten ini, kecamatan ini. Nah, kemudian penulis mengambil temporal atau waktu penelitian itu tahun sekian sampai tahun sekian. Jelaskan. Misalnya tadi ini ya, ini salah satu contohnya sejarah desa tahun Desa Sanankerto di Malang ya, tahun 1900 sampai 2017. Dijelaskan tahun 1900 dipilih itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Dan juga diakhiri tahun berapa ini? 2017 itu gara-gara apa? Gitu ya. Sama semuanya. Tema-tema yang lain juga sama ya. Seperti mudah-mudahan ini bisa saya share judulnya tadi. Nah, seperti ini. Ya misalnya, nah yang gampang itu kayak ini, Mbak Eka Sulis ini, gampang. Peran Sumadi ya, Cak Sumadi dalam pertempuran melawan Belanda 47 dan 49. Kenapa dipilih 47 sebagai 47 saya pilih sebagai awal penulisan karena agresi militer Belanda. Ya, 49 saya pilih sebagai batas akhir penulisan karena akhir konferensi meja bundar ya 27 Desember misalnya seperti itu. Nah itu gampang. Nah yang sulit itu biasanya kayak gini. Punyanya Ibu Nini ini ya, Pak Nini ya, 1980 ini kenapa? Dan 1980 aktivitas spiritual itu kenapa? Kemudian di akhir tahun 2000 gara-gara apa? Nah itu seperti itu. Oke. Apa perlu disederhanakan tahunnya? Apa tahunnya perlu dipersempit atau disederhanakan, Mas? Udah boleh. Kalau mau disederhanakan, nanti di ini aja, Mbak. Di tulisannya saja ya. Di tulisannya saja nanti dibenarkan ya. Yang penting fokus tempat dan waktu. Alasannya yang penting jelas nanti ya. Gitu ya. Terus. Oke, makasih. Oke, terus fokus tempat dan waktu sudah. Terus paragraf selanjutnya keunikan peristiwa. Nah, keunikan peristiwa ini maksudnya apa, Mas? Nah, keunikan peristiwa itu adalah kebaruan penelitianmu atau novelty penelitian. Itu ya. Ini ya. Keunikan peristiwa. Nah, seperti di sini saya bahas rokok kretek, kebiasaan nguduk dan rokok kretek itu gara-gara masyarakat Kediri ya, mereka menyebut pabrik rokok ya, pabrik rokok kretek itu ya sebagai pabrik kretek. Mereka menyebut pabrik gudang garam ya, pabrik rokok gudang garam itu nyebutnya bukan pabrik rokok tapi gudang garam. Itu gudang garam itu, tapi tidak disebut sebagai pabrik rokok. Nah itu uniknya. Dan kenapa unik lagi? Karena ya kebiasaan merokok bagi orang-orang Kediri itu sudah menjadi ngudut, itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan di ritual-ritual keagamaan itu selalu disertakan untuk ngudut, gitu ya, untuk merokok. Nah itu keunikan. Nah, contoh lain untuk tema Bapak Ibu ya, keunikannya apa? Ya, banyak sekali. Misalnya kerajinan cor kuningan tadi ya. Kerajinan cor kuningan, penelitian ini unik untuk dilakukan karena tulisan tentang cor kuningan. Wah, mohon maaf sebentar, hujan. Ya, kita kembali lagi Bapak Ibu.
Misalnya kita membahas Cor Kuningan ya. Jadi tulisan ini menarik untuk dilakukan, unik ya, karena membahas sejarah Cor Kuningan di desa Bejijong yang selama ini belum pernah ada yang nulis. Dan juga Cor Kuningan di Mojokerto satu-satunya ada di Bejijong. Misalnya seperti itu. Nah, itu unik. Oke. Ya. Contoh lagi, misalnya punyanya Mas Rian tadi. Mas Rian tadi nulis apa namanya? Troloyo ya. Sebagai wisata religi gitu ya. Ya. Jadi penelitian ini unik dilakukan karena apa namanya? Troloyo ini sudah beralih fungsi ya. Yang awalnya itu sebagai tempat ritual pemakaman ya, sebagai tempat suci, tempat apa namanya petilasan zaman dulu ya, sama juga kan dengan pemakaman dan lain-lain. Sekarang malah jadi tempat wisata religi gitu ya. Jadi itu unik gitu ya. Dan itu terjadi di beberapa tempat, tidak semua tempat di Indonesia. Di Mojokerto mungkin makam Troloyo itu satu-satunya yang di Trawulan itu. Nah, itu seperti itu. Uniknya itu seperti itu. Ya, uniknya seperti itu. Contoh lain misalnya Kiai Haji Nawawi ini. Kiai Haji Nawawi ya. Kenapa punyanya Ibu Elok tadi ya? Kenapa Kiai Haji Nawawi ini unik? Ya karena dia itu Kiai Haji, tapi yang besar pengaruhnya adalah pengaruh politik. Wah, sangat kan. Kiai yang berpolitik di Mojokerto. Mungkin seperti itu. Itu keunikan, ya. Nah, oke. Keunikan sudah ya. Kita sekarang lanjut ke penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini, Bapak Ibu, langsung saja mencari tema-tema yang sejenis atau tema yang sama dengan tema artikel Bapak Ibu. Oke. Misalnya saya ini nulis sejarah rokok kretek ya. Jadi, nah seperti ini, satu artikel atau mungkin satu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu bisa berupa artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, bisa berupa buku juga. Ya, jadi saya jadikan satu paragraf. Kajian mengenai perkembangan industri kretek di Indonesia sudah banyak dibahas oleh peneliti lokal maupun asing. Nah, contohnya ini, Margana. Disebutkan saja nama penulisnya dan judul bukunya. Kretek Indonesia. Membahas apa? Penelitian terdahulu seperti itu. Jadi disebutkan bukunya, nama pengarangnya siapa, judul bukunya apa, isinya apa. Isi dari buku itu apa. Jadi buku ini atau mungkin artikel ini berisi tentang sejarah ini. Gitu ya. Oleh sebab itu, apa namanya, relevan untuk dikaji dalam artikel ini. Paling tidak mencari penelitian terdahulu itu mencarinya minimal 3 penelitian terdahulu. Ya. Seperti itu caranya menuliskan. Ya. Misalnya tadi Andi Chandra, ya. Punyanya Andi tadi desentralisasi apa namanya Gemeente Mojokerto. Jadi penelitian terdahulunya itu ada dulu. Mahasiswa UM ada yang pernah Yuliati Ningsi atau siapa gitu ya. Pernah nulis tentang Gemeente Mojokerto, tapi sejarah kotanya. Nah, itu bisa dipakai penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu tentang Gemeente Mojokerto bahwasanya yang sudah diteliti itu adalah sejarah kotanya, bukan sejarah desentralisasinya atau kebijakan politiknya. Nah, itu seperti itu. Oke. Itu. Contoh lain misalnya apa namanya? Eksistensi ragam batik ini ya. Pak Fatur Roji. Nah, ini penelitian terdahulu ini banyak ini ragam batik ini. Batik di apa namanya? Batik di Mojokerto maupun di luar Mojokerto juga nggak apa-apa. Jadi cari saja artikel, buku, tesis atau mungkin skripsi yang pernah membahas tentang batik di Mojokerto dan di sekitar Mojokerto ya, luar Mojokerto. Nah, untuk dijadikan dibahas sebagai penelitian terdahulu. Itu nggih, Bapak Ibu. Dan setelah membahas penelitian terdahulu, paling tidak ada kritik ya, kritik atau perbedaan, ya, kritik
atau perbedaan tulisan Anda dengan penelitian terdahulu. Ini merupakan novelty Bapak Ibu atau kebaruan penelitian Bapak Ibu. Jadi caranya menuliskan seperti apa, Bu? Caranya menuliskan seperti ini. Beberapa tulisan di atas merupakan, nah, jadi kan yang saya kritik di sini kan tulisan-tulisan tentang industri kretek atau industri rokok itu nulis secara besar, secara makro. Nah, selain itu masih sedikit yang disinggung kebiasaan merokok. Nah, oleh sebab itu, dalam tulisan ini penulis lebih memfokuskan pada kajian ini karena memang masih relatif baru kajian tentang kebiasaan hidup. Nah, ini perbedaannya. Jadi Bapak Ibu tadi misalnya sudah mengumpulkan penelitian terdahulu, kemudian menemukan perbedaan, ya, kemudian menemukan perbedaan, ditulis saja perbedaan. Misalnya Bu Yeni tadi perkembangan sistem Macapat di sekitar alun-alun Kabupaten Mojokerto sudah menemukan banyak penelitian terdahulu dari mahasiswa UGM, mahasiswa UNER, mahasiswa UM. Kemudian dicari perbedaannya. Oh, dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, perbedaan penelitian terdahulu dengan tulisan ini ya, yang penulis hasilkan ini adalah apa? Mungkin sistem Macapatnya, gitu kan, atau mungkin perubahan sistem Macapat di alun-alun Mojokerto. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, yang paling terakhir di sini, mudah-mudahan masih belum lapar Bapak Ibu. Ini saya nggak boleh mengakhiri sore-sore ya, soalnya yang ibu-ibu ini masak biasanya. Bapak-bapaknya tinggal makan ya. Oke, yang terakhir yaitu metode penelitian, Bapak Ibu. Metode penelitian. Metode penelitiannya ini gampang saja. Jadi tidak usah dipisah seperti ini ya. Tidak usah dipisah seperti tulisan saya ini. Langsung saja ya. Langsung saja letakkan di pendahuluan ya. Letakkan setelah kritik atau perbedaan tulisan tadi. Ya. Letakkan di situ saja. Jadi misalnya ini saya copy ya. Saya copy di sini. Sebentar. Nah, ini. Oke. Jadi ini contoh metode. Oke. Jadi gini saja metodenya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Oke. Jadi metode sejarah itu dengan 4 tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Ya, itu dengan melakukan pembacaan secara mendalam terhadap beberapa sumber seperti arsip, berita online atau berita daring, buku, artikel, dan juga melakukan wawancara terhadap narasumber yang relevan. Kayak gitu. Ini di copy saja ini nanti, tapi bahasanya diganti-ganti ya. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Oke. Terus penelitian ini berusaha, nah, ya, sebentar Bapak Ibu. Nah, penelitian ini berusaha untuk apa? Gitu ya. Menjawab permasalahan atau menjawab menjawab masalah atau menjawab kok nggak bisa ketik ya. Penelitian ini berusaha untuk apa? Menjawab permasalahan apa? Itu menjawab tujuan dari penulisan yang ada di latar belakang. Kayak gitu saja. Oke. Terus yang paling akhir dalam
metode penelitian, ya, metode sejarah ini ya, paling tidak itu harus ada sumber-sumber yang digunakan. Sumber yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Nah, jadikan satu paragraf saja, ya, Bapak Ibu. Sumber-sumber yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. Sebutkan saja, misalnya wawancara, sebutkan saja wawancara dengan nama orangnya siapa, itu kan ya. Kemudian arsip misalnya, arsip apa namanya, pabrik gula Gempol Kerep, Gempol Kerep, nah, misalnya seperti itu. Ini contoh loh, Bapak Ibu, ini contoh ya. Kemudian bisa juga misalnya online, misalnya koran online ya. Bentar Bapak Ibu. Kayak iso iya. Arsip PG Gempol Kerep, kemudian bisa juga di ini kan koran online ya. Koran online juga bisa. Atau mungkin koran Jawa Pos offline ya, atau yang hard copy juga bisa. Oke, bisa. Ini sebentar saya simpan dulu. Kalau menurut saya itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ya paling tidak memberikan motivasi atau mungkin biar Bapak Ibu tidak lupa cara menulis artikel gitu ya. Barangkali ada yang sudah lupa. Oke. Soalnya mungkin sudah lama tidak menulis artikelnya. Itu saya cuma mengingatkan saja. Oke. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Monggo, ini ada yang tanya nih ya. Ini ada yang tanya dari Bu Rita. Oh, ini judul yang terbaru ya, Bu? Bu Rita. Ini judulnya jenengan yang terbaru. Kalau iya, saya copy saja, Bu. Yang sejarah bantengan itu. Baik. Sampun, Bapak Ibu. Barangkali ada yang ditanyakan. Sudah cukup kayaknya, Mas. Wis ngantuk. Ngantuk ya? Waktunya pulang, masih di sekolah. Oke. Mudah-mudahan apa namanya? Iya, ada agenda kan ketemuan lagi berapa biar nanti teman-teman biar ada persiapan. Intinya Oke, kapan? Siap. Ya. Siap. Nanti pertemuan lagi itu Mas. Apa namanya? Saya harap sudah ada tulisannya. Entah itu tulisan yang belum jadi atau sudah jadi. Pokoknya ada tulisannya, ada bentuk tulisannya gitu loh. Ngirimnya di email jenengan. Email saya saja. Oke, tolong dikirimi nanti Mas. Mohon maaf. Ada mahasiswa saya yang ini yang mengkoordinir nanti ya. Ya, bisa dikirimi nanti alamat atau emailnya nanti. Biar dicek juga hasil dari teman-teman. Oke, ini sudah saya rekam Bapak Ibu. Barangkali nanti ya ada yang belum jelas, silahkan dilihat kembali rekamannya. Setelah ini akan saya share ke Mas Rian atau ke Endah lah ya. Siap. Gitu ya. Ya. Kemudian
yang Word ya, daftar judul yang sudah fix juga akan saya setorkan ke, kalau enggak Mas Rian ya, ke Enda atau Andi ya. Dan juga materi saya yang ada di PDF nanti akan saya bagikan juga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mohon maaf mengganggu waktunya ya. Sudah pas ini ya. Jadi workshopnya. Terima kasih ya Mas ya. Oke, sama-sama. 1,5 jam. Oke, siap. 2,5 jam. Oke, terima kasih. Saya akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.